Tirta kamu di mana kayak gitu, terus nangis kenapa kayak gitu, Tirta ini kayak gitu, nyebut namanya ini kenapa kayak gitu kan, dia ini Tirta kecelakaan sekarang lagi di ICU, lagi diusahakan dibantu sama dokter kayak gitu. Terus gimana Fat kayak gitu kan, Ifat waktu itu, Fat gimana Fat kayak gitu. Terus saya telepon selama beberapa menit itu, kabarin sama mbaknya dia udah nggak bisa tertolong kayak gitu. Saya langsung Masya Allah. Assalamualaikum Mbak Tirta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kesibukan sehari-hari ini? Kehidupan saya, kesibukan hari-hari menjadi ibu rumah tangga di rumah, jaga anak-anak di rumah. Kalau ketemu awal benar-benar ketemu, sebenarnya saya lihat Mas Dian itu di LFY, Leadership for Youth. Itu kalau saya ya. Kalau Mas Dian ternyata mengakuinya ketika di Semarang. Oh, sebelum bahkan jauh. Betul, jauh sebelum itu, setahun sebelum itu. Betul. Dan Mbak Tirta nggak sadar ya? Nggak sadar, taunya setelah akad. Ya, sebenarnya ini kisahnya cukup unik sih kalau dibilang pertama kali ketemu. Dari awal kita itu mengikuti programnya Better Youth, yaitu Khalifah. Ternyata saya itu satu angkatan dengan Mas Dian. Pada saat itu belum di sini, belum di PYS, tapi di rumahnya Ustadz Hai. Dan itu di ruangan dihijabi kayak partisi gitu. Dan Mas Dian tuh selama ini di sebelah saya. Dan saya tuh nggak pernah, karena waktu itu memang kita itu teman-teman tuh fokus belajar sama Ustadz. Terus tahunya ketika Leadership for Youth, beliau itu kalau nggak salah datangnya telat. Nah itu pasti ke-notice dong ketika di hall penyampaian materi oleh Ustadz, tiba-tiba ada Ikhwan datang kayak gitu. Terus kayak, kan pasti kita kayak, kok bisa sih acara seserius ini dia baru datang kayak gitu kan. Itu ternyata baru tahu kalau beliau itu ada hal yang harus diselesaikan di Surabaya kayak gitu. Itu lama tahun saya tahu, tapi saya nggak langsung cari tahu sih, kayak ya udah itu cuman kenotis waktu lihatnya benar-benar itu kayak itu ya udah kayak gitu. Belum ada apa-apa waktu itu. Nah terus waktu itu apa ya? Awal Leadership for Youth itu kan dibuka nih donasi apa kayak kita bisa bantu apa. Nah kebetulan waktu itu di rumah itu ada mobil orang tua yang saya belum bisa nyetir. Jadi saya mempersilakan teman-teman yang bisa ambil ke rumah. Saat itu diambil oleh teman Better Youth, bukan Mas Dian, orang lain. Pada saat itu saya ingat yang bisa nyetir tuh hanya 2. Satu namanya itu Mas Enggal, satunya Mas Dian ini. Nah setelah Leadership for Youth selesai, si Enggal ini ada kesibukan sehingga nggak bisa mencucikan mobil. Karena kan kayak dari Umi sudah dicuci mobilnya gitu. Ya gimana, saya kan nggak bisa nyetir, jadi saya nggak mungkin cuci mobil sendirian. Minta tolong mau minta tolong dicucikan kayak gitu kan. Akhirnya Mas Dian datang tuh. Nah, saya itu ditemani oleh teman saya, teman akhwat dari Better, ada 3 termasuk saya, agar tidak terjadi ikhtilat ya, agar nggak berduaan. Nah kita bertiga itu malam-malam, saya masih ingat. Nah dari saat itu saya kayak mulai ada kayak melihat, karena kan dia dari awal kayak kok datang telat kayak gitu. Terus ternyata ini yang ambil mobil kayak gitu kan ya, antar cuci mobil. Nah dari situ ya sempat drama karena udah malam. Terus memang waktu itu jadwalnya itu padat banget teman-teman. Jadi kayak baru bisa itu malam dan kita muter-muter cari tempat cuci mobil yang masih buka malam itu. Cukup lama, terus sempat sholat di pom bensin lah kayak gitu. Sampai sekarang tuh jadi bahan perbincangan kayak itu di mana tempat kita sholat kayak gitu-gitu. Pada saat itu saya kayak dari awal sebenarnya itu tipe orang yang nggak mudah tertarik dengan Ikhwan. Kayak dari awal sebelum hijrah sampai pas udah sebelum nikah itu saya emang susah tertarik gitu loh sama Ikhwan, karena memang ya cukup selektif. Jadi kalau bisa dibilang nggak ada background pernah pacaran kayak gitu. Akhirnya saya cukup ya udah kayak gitu. Nah dari 3 akhwat ini, salah satu akhwat itu teman dekat dengan saya, satu angkatan juga. Nah, kita tetap sharing kan. Namanya aku itu kan mungkin kayak teman sekarang juga kayak udah proses ya tertarik sama yang mana kayak gitu. Nah saya tuh sama beliau kebetulan kriterianya sama. Saya sempat bercerita, saya sedang mau berproses sama seseorang kayak gitu. Sama seseorang, orangnya kayak gini-gini, tapi saya nggak jadi kayak gimana. Kenapa Mbak ditanyain? Karena sebenarnya saya ada ketertarikan juga sama seorang Ikhwan kayak gitu. Tapi tentu ya waktu pembicaraannya nggak sesantai ini, kita kan masih lebih ya aku beneran loh kayak gitu-gitu. Mbak masih nggak boleh kayak gitu, rahasia kayak gitu. Nggak sesantai kita. Sebenarnya kayak gini loh, dia lebih tenang aja kita ngomongnya. Iya, boleh tahu siapa kayak gitu. Iya sama Mbak kan. Terus dia juga nebak, iya sih aku tahu, kayaknya kamu juga sama kan gitu.
orang yang sama itu Mas Dian. Terus habis itu nah, kita juga masih sama-sama belajar. Akhirnya kita gini, oke, kalau saya punya murabi waktu itu kan, terus Mbak gini aja, saya maju lewat murabi saya, soalnya maju dari Usakai kayak gitu. Oh ya oke, kalau kayak gitu kita sama-sama setuju kan. Nah, kita kan alam yang maju, kita sama-sama udah legowo sih waktu itu, kayak kita tahu jodoh itu dari Allah, jadi kayak yang menentukan semua itu atas kehendak Allah kayak gitu. Kita hanya mau mengikhtiarkan. Nah, dia bilang ke murabi, kebetulan murabi itu memberikan perhatian lebih pada saya karena waktu itu saya sebelum itu saya sempat mengalami gagal ta'aruf karena beliau kecelakaan dan meninggal dunia. Sebelumnya itu saya ditawari oleh teman saya. Jadi kalau tahu saya dulu itu ya sebelum nikah, Masya Allah itu orangnya nggak pernah tinggal di Surabaya, nggak pernah main di Surabaya. Mainnya itu keluar kota, ke Jakarta, ke Semarang, ke Jogja, itu benar-benar sendirian. Oh suka banget. Tapi traveling saya itu kayak nggak pengen hanya sekedar traveling. Dulu tuh masih gencar banget ya, kayak kajian akbar yang itu mendatangkan artis, ustadz yang sangat terkenal kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Felix, Ustadz siapa lagi? Ustadz Salim. Oh banyak banget Mbak, kayak Hawariyun, terus kayak artis hijrah yang sekarang bisa kalian lihat kajian musyawarah tuh semua datang di kajian Jakarta. Nah itu saya sering kayak sebenarnya saya tuh kayak memang aktif di salah satu komunitas dakwah. Saya kebetulan waktu itu diamanahi sebagai koordinator wilayah Surabaya. Jadi cukup banyak teman-teman saya di berbagai kota. Jadi kayak kalau mau kemana, datang nggak kajian ini, datang yaudah aku langsung ya pesen tiket kayak gitu. Ada betul, tapi perjalanan itu sendiri. Di sana itu biasanya ketemu teman gampang aja kayak gitu kan. Nah ini Masya Allah nggak tahu ya. Lalu setelah dikilas balik, saya tuh dipertemukan dengan salah satu ikhwan, dengan teman saya, sudah cocok banget. Terus maksudnya sudah kayak udah mau proses, tapi ada aja proses pertama banget saya sama Ikhwan. Tapi ada kendala si ibunya karena melihat background keluarga saya yang pertama yang dipertimbangkan oleh keluarganya, sehingga itu kayak maju mundur sampai ya 6 bulan gak ada kemajuan, akhirnya dicukupkan. Saya merasa dicukupkan aja kayak gitu kan. Masya Allah kayak yang kayak sudah pada saat itu ya kayak merasa idaman banget, saya kayak sudah cocok, orangnya solid, terus anak baik-baik kayak gitu kan. Masya Allah, ternyata sebulan setelahnya beliau meninggal kecelakaan. Tirta kamu di mana? Kayak gitu, terus nangis. Kenapa? Kayak gitu. Tirta ini kayak gitu. Nyebut namanya ini loh. Kenapa? Kayak gitu kan. Dia ini Tirta kecelakaan, sekarang lagi di ICU, lagi diusahakan dibantu sama dokter kayak gitu. Terus gimana Fat? Kayak gitu kan. Namanya Ifat waktu itu. Fat gimana Fat? Kayak gitu. Terus saya telepon. Selama beberapa menit itu kabarin sama mbaknya, dia udah gak bisa tertolong kayak gitu. Saya langsung Masya Allah, gini cara Allah menyelamatkan saya. Masya Allah, setiap kisah itu soal hikmah. Pada saat detik setiap saya mengambil keputusan, tentu saya tidak akan tahu apa yang di depannya, tapi saya selalu menyiapkan diri, apapun itu insya Allah itu yang terbaik. Nangis gak apa-apa, sedih gak apa-apa, down gak apa-apa. Saya kayak terima aja proses saya, kayak mungkin saya tuh menjauhkan diri dulu sendiri, gak datang kajian, mungkin kayak nggak pengen ketemu teman-teman dulu kayak gitu, pengen menenangkan diri kayak, tapi nggak apa-apa. Dicukupkan 1 bulan setelahnya beliau ada kecelakaan itu meninggal. Saya langsung pada itu juga pesen tiket karena kebetulan itu weekend, langsung hari Kamis atau Jumat, karena waktu itu masih kerja. Sabtu Ahad itu saya langsung ke Jakarta, langsung ke rumahnya untuk ngelayat gitu. Di kereta itu drama banget, nangis sepanjang perjalanan. Iya, jadi kayak ya Allah kayak gitu kan. Gak tau ya nangisnya itu. Saya berpasrah lah kayak gini, ternyata sebegini luar biasanya rencanamu kayak gitu. Pasti saya yakin ke depan itu akan lebih baik dan lebih indah kayak gitu. Dengan selesainya satu proses ini, Allah itu ini adalah invitation, kayak undangan Allah untuk aku berjalan ke level yang selanjutnya kayak gitu. Aku harus Allah pasti akan menjadikan aku lebih kuat dari ini kayak gitu. Karena saya langsung berproses, saya tidak pernah menutup kesempatan Ikhwan untuk datang. Tapi yang pertama, pintu gerbang pertama selalu orang tua. Kira-kira ini cocok nggak kayak gitu. Baru saya mempertimbangkan kira-kira kayak gitu. Nah, saya tuh cukup sih, memang saya tuh orangnya kurang detail ya kalau melihat, jadi kayak kayaknya kurang cocok deh kayak gitu. Ya udah, saya cukupkan dan saya memberikan harapan lebih lanjut kayak gitu kan. Apa untuk saya? Nah, tapi tidak sekedar hanya melihat itu ya, tapi tentunya tahajud nggak putus kayak gitu. Tahajud terus tanya terus, ya Allah, saya itu benar-benar ya yang saya lihat itu nggak sekedar hanya
mungkin tampangnya, terus profesi atau duniawi itu enggak kayak gitu ya Allah. Banyak pokoknya doa yang dilakukan ikhtiar saat itu. Selain jadi kayak masalah itu habis ini terus ta'aruf lagi tapi gagal lagi tuh kayak kenapa ya Allah kayak belum tunjukkan mana yang terbaik untuk saya kayak gitu. Jadi kayak ketika ada kesempatan itu saya tidak akan membuang-buang waktu untuk terus terpuruk dengan masalah yang sebelumnya, kayak selesai kayak gitu. Tapi masya Allah saya melihat sih, dan saya yang jelas juga tidak pernah lupa untuk mendoakan orang tua. Jadi saya terus minta doakan ke ibu saya, kayak doakan terus ya, doakan kayak gitu. Terus sama saya, menurut saya kalau ibadah saya itu ketika dalam kondisi apapun, kalau belum bisa meningkatkan intensitas ibadah saya, kedekatan saya pada Allah, minimal jangan sampai turun, minimal sama. Kalau masih nggak bisa menaikkan, minimal sama kayak gitu. Karena saya yakin sih kondisi keluarga saya pada saat itu emang kayak nggak ada yang bisa saya jadikan pegangan pada saat itu. Ayah saya sudah meninggal sejak saya SD kelas 4 soalnya kayak gitu. Ibu juga sudah sepuh, jadi kayak ya saya tuh merasa kayak sendiri tanpa kecuali Allah kayak gitu. Berserah saya cuma Allah kayak gitu. Tapi tetap melalui orang tua, nggak pernah melupakan orang tua. Saya sejak kecil itu, sejak usia 3 tahun itu dirawat, diasuh oleh orang tua angkat. Nah jadi saya benar-benar pada sejak saat itu peran orang tua itu menurut saya kurang sih ya, bisa dibilang kurang kayak gitu. Bahkan perjalanan hidup kayak merasa saya itu sendirian kayak gitu. Setiap saya mengambil keputusan itu saya merasa selalu sendirian kayak gitu. Ya nggak langsung bisa tahu kayak berdoa ke Allah kayak gitu. Pasti ada masa ketika saya itu benar-benar tolak ukurnya itu kayak oh ini kesempatan terbaik kayak gitu. Ada kesempatan saya ambil, kesempatan baik selalu saya ambil kayak gitu ya. Resiko ke depan itu saya akan pikirkan nanti. Oh ini nggak memungkinkan dilanjutkan, saya cut kayak gitu. Tapi kalau ini memungkinkan saya lanjut kayak gitu. Baik masa kuliah kayak gitu, Masya Allah kuliah dengan ibu angkat tuh Masya Allah ya, pasti namanya beda dengan ibu kandungnya. Beliau sangat baik-baik, tapi namanya anak itu pasti beda ikatan hati antara orang tua kandung sama orang tua angkat ya. Jadi kayak masih butuh banget perhatian orang tua kandungnya, pekiwah banget sejujurnya pada itu tuh. Makanya ketika ta'aruf itu kayak sebenarnya jujur pada saat itu saya merasa kayak salah satunya jalan keluar saya dari ini adalah saya harus menikah kayak gitu. Jadi memang visi awalnya itu kurang tepat ya, kayak melarikan diri dari masalah rumah untuk dengan menikah kayak gitu. Tapi Masya Allah ketika kita mengambilnya dengan jalan yang baik, jalan dari Allah dengan ta'aruf, yang sebelumnya saya itu selalu bermasalah dengan keluarga, semakin saya berproses itu kayak bukan tujuan saya sudah bukan untuk menjadi keluarga, tapi saya semakin mendekat dengan keluarga saya, kayak semakin Allah dekatkan dengan keluarga, dan sehingga tujuan saya udah berubah kayak gitu. Sudah enggak, malah saya jadi kepikiran yang awalnya ingin menjauh dengan orang tua, kayak masa ya aku nikah nanti orang tua gimana kayak gitu. Aku gimana ya Allah, sebegitu Allah itu bisa membolak-balikkan hati hamba itu seperti itu. Proses seperti itu tuh tidak terencana ya kalau dari saya, kayak emang mengalir gitu aja. Allah kasih setting hidup saya itu kayak gitu Masya Allah. Jadi kayak ternyata tujuannya kayak gitu kan. Semua itu bisa kita ambil hikmahnya ketika saya bisa ambil hikmahnya itu ketika ya sudah terlewat. Oh Masya Allah kayak gitu. Sebelum atau ketika mengalami hal itu biasanya saya nggak sadar. Cuman ya udah mengalir aja kayak gitu. Sampai saya menikah sama Mas Jantung juga saya segerakan karena memang agar saya waktu sakit cukup parah. 2 ibu ya, bayangkan 2 ibu, 1 ibu itu saja minta ridho terus diskusi kayak itu kan, kayak yang 2 ibu, yang satu jauh, yang satunya kental dengan budaya Jawa Madura. Ibu saya Madura dan ini Jawa. Masya Allah menyatukan 2 budaya kayak. Dan saya anak hijrah istilahnya. Kayak saya punya pandangan, menurut saya punya ilmu baru yang itu lebih baik saya pilih. Itu kayak 3 kepala yang berbeda itu gimana? Terus Umi itu kayak yang ini apa Mi? Ya oke. Terus ya namanya orang tua, kayak kemarin iya besok enggak, sekarang iya besok enggak. Jadi kayak bisa berani. Jadi kuncinya adalah ketika ditanya kak mana kayak gitu, misal bersih tegang gitu ya, kok gini bilang ya doakan aja lah kayak gitu. Jadi kalau udah minta doa itu mereka langsung itu kan nggak bisa, iya doakan aja. Tapi saya nggak hanya sekedar diam diri, saya akan bekerja keras gimana caranya mendapat ridho, restu, dan tetap tidak menimbulkan konflik dengan orang tua. Ini nikah bukan main-main kayak gitu. Ini orang nikah itu tidak hanya nikah dengan si laki-lakinya, tapi kamu akan ketemu dengan keluarganya. Lebih ke ini juga, tanggal juga nggak bisa main-main kayak gitu.
Yang Madura juga tanggal itu harus dilihat tanggal lahirmu berapa, dia berapa, kayak gitu. Nah, selama proses ini saya selalu minta saran, saya selalu setor update ke murabi saya. Gini caranya gini. Sembari saya selalu tidak pernah putus mendengarkan kajian pranikah, taktik strategi gimana berproses kayak gitu kan, menghadapi masalah-masalah yang timbul ketika ta'aruf kayak gitu. Jadinya kayak apa ya, strateginya adalah saya mengambil salah satu tokoh keluarga saya yang sangat berperan di keluarga, yaitu mbah saya, mbah laki-laki. Saya ambilnya mbah Abah Kai. Langsung, wah aku bentar lagi nikah loh, wah alhamdulillah ya kayak gitu. Ya kayak gitu. Kok dino Jumat iku api kayak gitu. Iya, Jumat iku ancen api. Riyoyone wong Madura kayak gitu. Nah, itu saya meminimalisir adanya syirikan ya, kayak mau menggabungkan tanggal-tanggal kita itu. Jadinya ya yang pertama saya sudah mengikhtiarkan memilih hari Jumat. Insyaallah unsurnya baik kayak gitu kan. Hari rayanya umat Islam kayak gitu. Hari yang baik, hari sunnah untuk berakad juga ya. Oh iya, yes Jumat, kok ada tanggal kayak gitu. Yes, Semarang kok Jumat ya Pak. Nah, Jumat. Setiap saya ketemu, ojak lali Jumat Pak. Kayak gitu. Kayak suara apa itu nggak ada yang berani menolak kayak gitu. Orang-orang tuh, tanggal piro gini-gini. Mbak aku manut apa gitu. Padahal sebelumnya sudah membisik-bisiki apa, Bah Jumat Pak kayak gitu. Jadi mereka tuh kayak, cok mau rendalat tanggal kayak gitu. Iya setelah lihat kayak gitu. Apa itu sudah, iya anak gampang tak delek nongin. Iki Jumat, alhamdulillah ya Allah. Itu waktu COVID, awal COVID banget. Hari Jumat sudah akhirnya Umi nggak main-main tapi cari apa Umi? Aku sudah dicarikan tanggal. Masih dua-duanya, ibu juga. Udah kayak, tapi masya Allah ini hikmah ya. Itu natanya dari diri saya lahir. Bahkan mungkin setelah sebelum itu saya di dalam kandungan kayaknya sudah memang Allah tuh menggariskan takdir ya. Mungkin memang ada ujiannya dari dua keluarga. Bahwa keluarga ini bukan keluarga Ikhwan, tapi keluarga saya sendiri masihan. Kan keluarga Madura sama keluarga Surabaya, Jawa itu tadi. Ibu saya pun mau memaksakan kehendak itu tidak seberapa menekan. Karena merasa, masih ada uminya, aku nggak bisa memaksakan budaya Madura. Luar biasa kalau budaya Madura itu. Ya, ibu kandung, manggilnya emak. Emak kandung saya itu betul, sangat mengalah dari awal. Karena merasa kayak, ya lebih bawah dari Umi karena sudah membesarkan saya sampai begini, sampai lulus kuliah kayak gitu sih melihatnya. Dan Umi pun gitu kayaknya nggak bisa menekan juga karena gimana ibu kandung saya itu yang di Madura. Jadi masya Allah kayak itu longgarkan di sana. Dua-dua ini sama keras, masya Allah. Umi itu meskipun Jawa tapi dua itu rumahnya Madura, jadi keras banget kalau udah punya suara. Masa keras tapi Allah lembutkan hatinya di sana. Setiap saya berdoa itu saya melihat masalah saya apa. Masalahnya di kerasnya hati orang. Saya berdoa, ya Allah lembutkan hati orang tua saya kayak gitu. Saya berniat ibadah baik untuk seumur hidup kayak gitu. Maka lancarkan jalan ini kayak gitu. Kalau memang dia terbaik, lancarkan dan segerakan. Kalau dia tidak terbaik, jauhkan, putuskan proses ini. Saya langsung kayak gitu. Saya tidak pernah melihat si Ikhwan, saya tidak pernah melihat ketertarikan saya itu hal yang sangat kecil dikorbankan menurut saya. Jadi nggak apa-apa. Saya mungkin akan sedih kalau batal proses ini, tapi saya nggak apa-apa kayak gitu. Daripada saya harus berlarut dalam masalah yang tidak jelas ujungnya kayak gitu. Jadi kan kalau menikah itu awalnya harus dipersiapkan adalah tujuan yang pertama, yang kedua adalah kesiapan. Sebagaimana kuat kamu akan menghadapi ujian di depan dan bekal. Bekalmu apa? Kalau bekalmu hanya kayak aku udah punya tabungan puluhan juta, buat apa kalau kamu belum bisa dekat dengan Allah kayak gitu? Yang menentukan itu Allah kayak gitu. Tiba-tiba hamil satu uangmu habis tuh bisa kayak gitu loh. Kayak kalau misalnya apa itu jangan dekati makhluknya, dekati yang punya dia siapa? Bukan orang tuanya. Kadang orang itu cari muka di calon mertua, camur dibawain makanan. Saya enggak deh ke Allah aja langsung kayak gitu. Karena bahkan ke mertua itu kayak nggak langsung cocok ya, kayak kok mertua aku gini, udah kayak gitu ya. Saya deketin ke Allah, ya Allah kalau memang dia baik, kalau memang saya yang belum baik maka baikkan saya, bimbing kami ke berproses untuk menjadi lebih baik sama-sama menjadi lebih baik. Kalau beruntun masalah datang, saya harus fokuskan dulu, saya mau selesaikan satu dulu gitu. Sambil terus doa ke Allah agar dengan satu masalah yang saya selesaikan, yang lain cukup selesai kayak gitu. Nah saya nggak tahu nih apa dulu yang bisa selesaikan. Kayak saya kalau salah pilih jalan nih bisa jadi kayak berkutat di situ aja, yang lain tuh kayak ternyata inti masalahnya di sini, tapi saya cuma di masalah cabang yang nggak selesai kayak jalan di tempat aja kayak gitu kan. Nggak harus berlari jalan, tapi kalau itu sudah pasti langkahnya insya Allah akan sampai pada tujuan. Saya kayak gitu.
Jadi setiap hari itu masalah itu, hampir setiap hari saya berangkat kuliah itu saya menangis, tapi dilihat orang, saya nangis jalan sampai saya tuh nggak pengen naik transportasi karena saya ya pengen mengelor waktu biar nangis, ya waktu nangis daripada saya nyampe kampus masih nangis kayak gitu kan, nangis terus kayak gitu ya Allah. Saya pada saat itu benar-benar kayak dunia itu kayak ya Allah, segininya masa aku tuh hidup, masa Allah itu lahirkan saya itu untuk berhenti di masa yang seperti ini kayak gitu. Masa iya nggak ada selesainya masalah ini kayak gitu ya. Saya benar-benar saya terus belajar kalau ada ada kesempatan belajar di sini dan sini. Alhamdulillah saya bertemu dengan Ustaz Tai waktu itu. Saya kayak ini yang paling pas saya belajar kayaknya belajar Islam kayak gitu. Saya pelajari terus Allah bimbing sampai saya belajar untuk berpasangan lebih baik. Akhirnya itu lebih melegakan saya kayak gitu. Kalau dulu itu belajar hobi kayak gitu. Saya punya hobi ini saya ikutin kayak gitu. Kayak nggak selesai masalah itu. Selesai di sana. Muncul lagi masalah yang lain kayak gitu. Mungkin terlupa dengan masalah rumah. Habis itu muncul lagi. Nggak selesai. Tapi ketika saya sudah emang datang ke kajian waktu itu di Al-Falah ya, itu kayak Masya Allah, kayak tenang aja hati itu kayak. Sampai saya tuh sering DM Sotai, kapan ada kajian lagi? Waktu itu belum ada, Peter waktu itu belum ada kayaknya. Timnya masih Sotai sama Mas Zain waktu itu. Kayak kapan ada lagi di sini ya. Saya ikutin tuh pindah-pindah masjid kayak gitu. Kayak bertemu transformasi. Iya setiap hari tuh hampir nangis. Setiap hari sih, bukan hampir setiap hari, tapi emang setiap hari kalau nggak di perjalanan menuju kuliah di rumah itu saya nangis kayak gitu. Masalah keluarga, saya yakin Umi itu baik, tapi pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Mungkin beliau niatnya baik, tapi caranya yang mungkin kurang tepat menurut saya. Sehingga Umi sebagai orang yang sudah sepuh kayak mudah terprovokasi kayak gitu. Setiap hari itu bayangkan kita di rumah yang menurut saya itu asing. Semua orang tidak ada yang berpihak pada saya pada saat itu. Dan itu setiap hari selama berapa tahun ya, belasan tahun saya di rumah itu kayak dulu saya sempat sering nulis di daerah itu kayak rumah itu kayak saya tuh kayak tinggal di neraka ya Allah kayak gitu. Apa ini kayak simulasi neraka kayak gitu. Ya Allah kayak gitu kan, kayak saya sampai sempat doanya gini. Nggak apa-apa ya Allah kalau memang Allah itu kasih rasa neraka di dunia seperti ini, nggak apa asal Allah tuh ganti dengan surga kayak gitu. Sering nangis kayak gitu. Ibu saya di Madura tuh kayak merasa nggak punya peran apapun, jadi mau ambil saya tuh kayak nggak bisa kayak gitu, nggak ada hak. Si Umi ini mau memulangkan saya itu juga sungkan kayak gitu, tapi beliau itu juga bingung. Nah itu Allah tuh aja benar-benar di terakhir beliau sebelum meninggal melihat Umi itu kenapa hidayah itu datangnya di akhir kayak gitu. Umi juga mulai luluh pada saat itu, jadi kayak udah gak pernah marah kayak gitu, gak pernah berkonflik. Saya pun juga setiap ada masalah misal muncul lagi, namanya godaan setan ada aja ya, hal kecil kayak saya pikir lagi ternyata kayak gini, itu saya larinya selalu ke kajian sih. Saya gak mau berdebat kayak gitu, saya mau kajian dulu aja gitu. Meskipun gini kok malah ke kajian kayak gitu. Saya kadang bilangnya gak ke kajian, tapi saya akan bilang sebenarnya ada acara kayak gitu. Kan saya kan pasti banyak agenda waktu menjadi amanah, jadi koordinator waktu itu kan. Jadi saya selalu ketemu teman-teman, itu kayak healing terbaik saya sih. Kayak lihat mereka aja tuh kayak, kadang saya pernah kumpul tiba-tiba rapat gitu, saya nangis kayak gitu kan, saya di depan kan, saya mimpin rapat itu kayak tiba-tiba nangis ya karena masalah ke bawah. Mbak Tirta kenapa gak apa-apa kayak gitu, siap maaf gak apa-apa kayak gitu. Saya gak pengen cerita ke mereka kayak gitu kan, pokoknya gak apa-apa kayak gitu, lanjut aja kayak gitu. Sering tuh saya bisa kumpul sama siapa tiba-tiba saya nangis kayak gitu, tiba-tiba aja, tapi gak cerita, tanpa cerita pun udah nangis kayak gitu kan. Kalau habis dari luar tuh kayak berat banget buat pulang ke rumah, aku harus pulang ke rumah itu lagi ya Allah, saking beratnya di rumah itu kayak. Tapi alhamdulillahnya nah itu sempet sih kayak terbawa arus yang menurut saya kurang baik ke ya teman-teman yang kayak pergi-pergi pulang malam kayak gitu. Tapi alhamdulillah semoga ini doa orang tua saya sih, orang tua saya yang di Madura, bahkan saya terlebih ya, saya tidak pernah putus sholat tahajud. Saya tahu sampai sekarang di sejarahnya itu pernah pindah Al-Quran sampai berdebu. Tasbih Al-Quran itu selalu ada di sana. Ada mihrab kali ya, tempat yang khusus untuk sholat memang, tidak untuk yang lain. Bahkan untuk tidur atau apa nggak ada, kayak musola kecil kayak ruangan terkecil. Dan Masya Allah ya, budaya orang dulu tuh emang ternyata ada ilmunya ya, kayak
mihrab, kita bikin mihrab di rumah itu jauh lebih mustajabah doa, apalagi orang tua kalau udah sholat malam itu biasanya beliau selalu bahkan jangan tuh mendoakan saya. Setiap saya ketemu sama orang tua kandung saya itu setahun sekali ketika lebaran itu, setiap melihat saya itu saya bisa melihat air matanya itu nggak pernah berhenti netes. Saya belum nggak pernah bercerita apapun, cuma lihat saya itu kayak matanya itu berkaca-kaca terus. Jadi kayak ya saya tahu kepedihannya, tanpa kita berucap kita kayak saling tahu sakit kan ujian kita saat itu kayak gitu. Kalau saya ada adik dua, jadi saya bilang dengan adik saya begini anaknya tinggal sama orang tua. Begitu besar ternyata kebahagiaan dan ketika tinggal dengan orang tua kandung kayak gitu kan. Ya selalu menangis setiap pulang dari rumah, emak gak pernah berhenti nangis. Saya dibonceng sama, jadi mesti diantarkan sama keluarga saya kan untuk pulang ke rumah Umi tadi. Itu selalu manis, gak pernah berhenti nangis terus sepanjang perjalanan. Iya betul, gak pengen sama ibu, sama emak aja, sama Mayo aja, kayak gitu. Balik ke sana kan kayak gitu. Tapi lihat anak saya itu kayak flashback gitu loh, kesedihan pada saat usia itu tuh kayak Masya Allah. Saya datang di rumah Umi itu dengan hal yang namanya anak kecil nggak tahu apa-apa, senang-senang aja, terus turutin apa. Yang semakin lambat laun ayah saya meninggal, apa saya meninggal, kayak beda kayak gitu, pokoknya beda banget. Jadi kayak yang anak kecil nggak tahu ya. Dan ayah saya meninggal ketika saya sudah mulai mau memasuki masa puber. Itu benar-benar pencarian jati diri, terus semua tuh kayak bimbang banget, pergejolakan dalam diri saya tuh besar. Terus kayak saya tuh nggak ada yang mengerti gimana pada saat itu anak ini saya tuh benar-benar membutuhkan orang laki-laki ya, paman, semua itu nggak ada yang berani menyentuh saya karena memang ya nggak berani sama Umi kayak gitu kan. Kayak ya memang sudah ikut sana, kita nggak boleh ikut cawe-cawe kayak gitu kan, saling menghargai dua-duanya sebenarnya. Ya akhirnya menurut saya dampaknya ke saya gitu. Mereka tahu sebenarnya perlakuan saya di rumah itu seperti apa, tapi sangat tidak mungkin diambil. Tapi pernah sih salah satu Pak Desa itu bilang, udahlah kalau kayak gini terus biar anak tak tarik ke rumahku kayak gitu. Saya sempat kabur dari rumah kayak gitu di usia SD kalau nggak SMP. Saya naik becak ke rumah bude saya. Dulu kan masih becak ya, jadi kayak saking begitu besarnya masalah terus tekad saya untuk pergi dari sini, saya kabur dari rumah. Dulu kecil tuh saya benar-benar nggak ada pegangan kayak gitu. Pegang siapa? Selalu menyendiri di rumah. Nah, akhirnya kesannya apa? Nggak mau kumpul sama keluarga. Mulai itu saya udahlah sedih, nggak ada sandaran, malah dapat omongan yang seperti itu. Nah itu dia hanya di rumah. Ketika saya mungkin kumpul sama keluarga besar ya itu, Masya Allah. Jadi saya benar-benar gimana ya? Pasti saya nggak mau kumpul lah ya daripada saya sedih. Pernah juga saya sampai ini menghadiri acara keluarga besar, saya tuh nangis di belakang mobil yang paling belakang. Sampai saya tuh duduk di paling belakang. Terus saya nangis sampai keluarga saya satu tuh tahu kayak kenapa nangis kayak gitu. Gak mau, sudah biasa kayak gitu. Insya Allah. Itu sih yang membuat saya membentuk saya untuk lebih kuat dan mandiri sih. Saya itu sih. Nah itu kayak hikmahnya Allah kasih itu Mbak. Nah karena dari yang saat itu ya saya jadi lebih kayak oh ini Allah kasih jalan ke sini itu melalui Umi. Gimana semua wasilah itu dari Umi. Menurut saya meskipun dengan ujiannya segitu berat, tapi itu wasilahnya Umi. Peran besar Umi di sana kayak gitu. Tanpa Umi saya nggak akan bertemu dengan teman-teman kuliah saya. Tanpa Umi saya tidak akan mendapatkan ilmu yang segitu luas sampai saat ini. Saya nggak akan ketemu Petriot, saya nggak ketemu kalian kayak gitu. Kalau itu tanpa Umi. Kalau ibu saya jelas karena beliau mengandung dan melahirkan saya. Tapi kalau ibu nggak ada masalah selama ini, selalu sama Umi. Itu saya menyadarinya ketika baru benar-benar belajar. Dulu yang saya lihat hanya keburukannya aja. Buruk aja yang saya lihat itu. Kayak ini benar-benar ya Allah. Kayaknya saya nggak berani melakukan hal yang nekat ya, karena saya emang takut. Saya takut dengan yang berhubungan dengan darah, luka-luka itu saya takut. Begitu kayak hikmahnya Allah menjauhkan saya dari hal yang tidak diinginkan kayak gitu kan. Hikmahnya dihadirkan Umi itu untuk itu. Akhirnya dengan seperti itu ketika saya berproses ta'aruf itu keduanya itu saling kayak melonggarkan karena sama-sama sungkan. Bayangkan kalau satu ibu pasti akan sangat sulit ya. Terus bayangkan kalau Umi itu Allah panggil lebih dulu, jauh sebelum saya proses ta'aruf, itu akan lebih sulit juga. Atau ada Umi sampai akhir, itu kayak
nggak tahu ya, ibu saya itu kan kenapa lanjut aja nikahnya kayak gitu. Sampai akhir pun Umi itu sakit terus. Nah ini kisahnya, Masya Allah. Allah kasih hadiah sebelum saya taruh, Allah kasih hadiah sebelum COVID. Saya berangkat umroh. Itu semenjak saya belajar, saya tahu bagaimana kelebihan mengutamakan orang tua, pahala besar mengutamakan dan mengistimewakan orang tua. Saya setiap berdoa itu selalu kayak semua itu untuk orang tua. Ya Allah, saya semua itu untuk orang tua. Saya ingin menebus dosa saya semua itu. Ya Allah. Selama ini saya itu merasa orang tua saya itu kayak sumber masalah saya kayak gitu kan. Kenapa ibu itu nggak ambil saya? Kenapa emak nggak ambil saya? Dia sayang sama saya. Gak kasihan anaknya setiap hari nangis kayak gitu kan. Terus Umi, kenapa Umi kayak gitu? Kenapa nggak dipulangkan saja? Kalau emang udah nggak sayang ya udahlah kayak gitu. Mending saya ngekos, saya tinggal di luar aja udah kayak gitu kan. Nah saya ingin menebus dosa saya seperti itu. Saya cari pahala terbesar itu apa? Yaitu bermanfaat untuk umat dan berbakti pada orang tua. Udah itu yang saya pegang. Nah jadi setiap amalan saya ke umat itu saya niatkan semua pahalanya untuk orang tua. Yang dimana saya tahu, saya pegang ini pernah disampaikan oleh Ustadz bahwa setiap doa yang kita panjatkan untuk orang lain itu akan kembali pada kita, doa baik itu. Begitupun dengan amalan-amalan. Jadi tidak usah pernah mengkhawatirkan diri kita, tapi khawatirkan orang lain, maka Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Ya itu saya terutama untuk umrah ya, kayak siapa sih nggak pengen umrah kayak gitu kan, melihat Ka'bah kiblat seluruh umat kayak gitu, kiblat seluruh umat muslim dunia. Tapi saya sampingkan dulu itu. Saya ingin orang tua dulu. Kalau dilihat usia saya insya Allah jauh lebih panjang daripada orang tua saya kayak gitu kan. Sedangkan bakti saya nggak ada yang sepanjang apa kayak gitu. Jadi kalau melihat kebaikan saya akan lalu melihat usia saya nggak lama kayak gitu. Tapi kalau melihat orang tua kayak mereka yang nggak lama kayak gitu, mereka jauh lebih singkat hidupnya daripada saya. Bakti saya belum tentu panjang sepanjang mereka merawat saya dari lahir. Dan saya nggak pengen pilih kasih. Jadi saya selalu setiap ada undian, ada tabungan umroh, itu saya menabung sendiri untuk saya niatkan 2 orang itu. Ya Allah, saya ingin dua-duanya berangkat. Dan lama-lama itu saya sounding, berdoa ya mak kayak gitu. Nanti sampai nggak apa-apa ya, anak nemenin Umi kayak gitu. Kalau emang rezekinya buat 2 orang, biar berangkat Umi sama mak dulu kayak gitu. Masya Allah ya, kayak setiap hal yang terjadi itu kayak Allah itu hal yang untuk menenangkan saya. Jadi Umi sempat bilang kayak gini, ya Allah, kalau saya melihat bagaimana Umi dulu sejak saya meninggal ya terutama sampai saya dewasa itu sebelum hijrah, bagaimana Umi itu benar-benar segitu kerasnya ke saya. Tiba-tiba bilang gini, enak palingannya kalau umrah kayak gitu. Masya Allah, ya langsung pengen nangis. Mesti apa Mi? Ya kok lah didelok-delok sih kapan sempet deh. Kan Umi itu punya amanah usaha ya, jadi nggak bisa ditinggal kayak gitu. Ya sekarang Mi, gampang aku itu sekarang nggak benar. Ketika umrah pun saya nggak muluk-muluk yang aku bisa ibadah di sana. Tapi saya pengen mengantarkan Umi saya. Saya nggak pengen ibadah utama untuk saya, tapi untuk Umi untuk mengantarkan gitu. Jadi setiap ada apa-apa itu selalu orang tua yang saya daftarkan untuk umrah. Sampai ketika saya kerja, saya udah firasat. Ditelepon sama keluarga mantan calon taaruf apa sih? Jadi ikhwan yang kecelakaan sebelumnya. Taruh saya yang waktu itu. Ditelepon sama keluarga beliau. Kan tetap masih keep in touch ya waktu itu. Kayak dia berapa harinya ini. Terus ditanyain, Tirta, saya tahu beliau mau umrah. Karena waktu itu pertimbangannya umrah dulu baru nikah. Gitu. Nah dicukupkan dulu prosesnya. Kalau emang nanti jodoh, setelah kamu pulang umrah, kita berbesar lagi. Saya kayak gitu. Saya nggak mau nunggu kamu umrah kayak gitu. Jangan kamu umrah aja. Selesaikan sama dengan keluarga kamu, aku dengan keluarga. Kalau emang jodoh nanti Allah temukan lagi. Jadi saya tahu akhirnya mereka mau umrah. Terus saya ditelepon. Ada apa ya kok telepon kayak gitu, jam kerja, searjen apa kayak gitu kan. Saya kayak kasih firasat kayak sih. Saya diajak umrah kayak gitu ya. Saya udah menyiapkan sih. Terus gimana Tirta kerjanya? Iya gini terus. Udah punya paspor kayak gitu. Punya, alhamdulillah, kebetulan punya paspor. Udah paspor? Belum sih kayak gitu. Patut nggak ya kalau cuma 1 minggu kayak gitu. Kenapa Mbak ini ibu kayaknya ada kepikiran mau ngajak Tirta kayak gitu. So, Mbak ini beneran kayak gitu gampang. Dan mudahkan juga, saya punya teman kerja di imigrasi. Masya Allah itu kayak kasih jalannya. Dan teman saya di imigrasi itu adalah teman kerja saya dulu di tempat kerja. Dia tuh kayak sama-sama hijrah kita. Dia ikhwan, dia sudah menikah, terus dia kerja di imigrasi. Dibantu, ini 1 hari saya selesai paspor itu.
langsung dimasukkan ke ruangan atasannya, diceritakan beliau ini berangkat umrohnya itu bukan karena tabungan, bukan karena keinginan, tapi benar-benar diajak, ini kayak rezekinya, kayak dikasih insight lah sama teman saya kayak gitu, yang dipengaruhi. Alhamdulillah dapat izin, saya bisa selesai. Oh iya, kalau gitu selesaikan aja dulu kalau nutupin ke sini ya. Saya dari itu Jakarta, Surabaya kan travelnya kan di sana. Alhamdulillah saya berangkat. Maksudnya kayak umroh ini saya mau mengalihkan ke ibu kayaknya nggak mungkin ya, masa iya orang tua saya dititipkan ke mereka ya, kayak nggak bisa yang lain, kayaknya emang harus saya yang berangkat. Jadi langsung akhirnya saya berangkat umroh itu tadi. Masya Allah. Pulang itu saya berproses sama Mas Dian. Nah, mau nikah sama Mas Dian tuh sempat ada rasa gini, saya ingat banget, kenapa semuanya lancar ya kayak gitu, kok semuanya Allah mudahkan, saya bisa berangkat umroh, pulang saya sudah insya Allah akan nikah, ketemu jodoh saya, Umi ada, ibu ada, semua sudah akur, alhamdulillah ya Allah. Tiba-tiba Umi itu langsung sakit yang parah. Satu bulan sebelum saya nikah, H-3 saya akad di Madura. Itu sejak saya hitbah, keluarga Mas Dian datang ke rumah, ibu saya undang, emak kandung saya undang, harus ada wakil kan dari keluarga kandung saya sama paman saya waktu itu, 2 orang datang ke rumah. Sampai sebegitunya mereka nggak mau datang orang banyak, karena ya sumpah malu sama saya. Dia gini, ada pembicaraan keluarga di belakang sebelum Mas Dian datang, nanti nikah akad gimana kayak gitu. Cari Umi, ya nanti inilah, mau kemana lagi ya, di rumah inilah akadnya kayak gitu. Loh tapi loh, kata mbak angkat saya, nikah di KUA itu gratis loh kayak gitu. Emang nggak ada yang salah, saya nggak masalah nikah di mana, tapi syahadat orang tua saya. Ibu saya langsung menangis waktu itu, kayak ditahan-tahan air matanya. Gitu. Umi, ya ngapain di KUA, rumahnya loh kosong, nggak ada yang pakai, kenapa nggak akad di sini aja? Gitu. Mahal nih, undang KUA itu 600.000 kayak gitu. Tak bayar nggak apa-apa. Gitu. Kalau Umi pengen lihat aku akad, karena mungkin Umi datang ke KUA kondisi kayak gini kayak gitu kan. Kasihan repot kayak gitu, ribet kalau misalnya tak bayar gitu. Terus aku cari kok, gitu. Kok takut dulu pengen gratis di sana. Oh iya kayak gitu, nggak apa. Akhirnya ibu saya tuh sebisanya tuh sedih, kayak nelangsa gitu. Sudah akhirnya Umi itu hamil 1 minggu mungkin ya. Dia sudah di kursi roda, sudah nggak bisa lah kemana-mana sendiri. Kan sudah nikah kapan? Kayak gitu. Sampai ngiling kami, gitu. Kamu nikah kapan? Gitu. Kok Mi, dino Jumat Mende kayak gitu. Sudah masuk minggu saya akan menikah. Jumat Mende kayak gitu. Oh, alah, kan di sido nanti kayak nang Madura Mi, saya sudah nang Madura. Emang jadi di Madura, nggak mungkin di rumah itu kayak gitu. Di KUA belum, itu kan COVID ya, prosesnya panjang. Jadi saya kayak ingin menyegerakan tuh apa? Untuk Umi masih mumpung sehat, sudah bisa pulang, gak di rumah sakit, saya pengen segera akad kayak gitu kan. Walaan, kamu nikah itu aku gak esok delok berarti ya, kayak gitu. Itu gak ada firasat apapun, saya bilang, yo Mi, kok esok video call kok gini. Aku tak video call, biasa ya saya pasti mau aja membawa Umi ke Madura, serepot apapun kalau demi orang tua itu saya mau mengusahakan. Tapi yang susah itu ya dari keluarga mereka. Aku kayak sok delok lah, dan kamu nikah kayak gitu. Lah pose yo isok lah, masih bisa video call, nanti video call sama mak yo kayak gitu, sama aku. Sudah, terus H-3 itu saya rencananya kan Jumat, saya rencananya mau pulang ke Madura itu Kamis pagi atau Rabu malam itu. Saya meminimalisir budget kan, semua itu biaya dari saya. Banyak akad, terus saya siapkan gaunnya, gaun pernikahan istilahnya. Baju saya itu saya setrika, saya cuci sendiri pelan-pelan karena kan banyak payet gitu kan. Terus saya setrika. Ketika menyetrika di rumah itu saya dapat telepon dari mbak saya, ini ya Umi kayak gitu. Saya sudah kayak gitu. Itu hari Rabu, nikah saya Jumat. Ini ya Umi ono kayak gitu. Oh iya mbak kayak gitu ya. Pernah saya selalu berdoa, semoga ketika kau ambil nyawa orang tua saya di sampingnya kayak. Semoga saya di samping di saat kau ambil nyawanya tuh saya yang menuntun kayak gitu. Ya, itu saya langsung saya telepon orang tua saya, keluarga saya, ini gimana masih lanjut akad? Ya gimana tuh sudah disiapkan di Madura, semua udah disiapin. Yang nanti meninggal
pagi itu saya setrika baju, dapat telepon saya meninggal kayak gitu. Jadi itu nikah akad aja dulu, belum KUA-nya setelah. Saya nggak berhenti itu, selalu mengusahakan bercepatnya. Selesai akad malam kita jalan cerita, kok bisa tahu kayak gitu, kamu bisa tahu aku kayak gitu. Terus katanya, saya tuh nggak mau bilang, kan saya juga agak gengsi ya namanya kayak cewek ya. Nggak mau bilang kalau aku maju, aku bilang aja kalau guardianku yang terlalu cepet proses aku kayak gitu kan, sudah saya ajak-ajak di sini. Ya pertama saya ketemu itu ya di Semarang. Hah, Semarang ngapain ya? Saya nggak tahu kayak gitu. Tapi saya itu juga bahkan sempat lupa. Setiap ada kegiatan di luar kota kayak halal fair, kayak hijrah fest, kayak gitu di Jakarta, Semarang, Jogja. Better Youth, standnya Better itu dekat dengan tempat komunitas yang saya diamanahkan di sana. Selalu jajar. Assalamualaikum. Iya. Dapat boneka dari mana? Lucu sekali dapat boneka saya. Ternyata ketemunya di sekolah, Mas. Saya nggak Iya. ketemu sih. Dia melihat saya. Iya. Wah, Dari topnya Mas Dian ketemu di Semarang. Saya bahkan nggak sadar dilihat oleh Ikhwan. Ya Allah, sudah mengamati banyak tahun lalu sebelumnya itu. Iya, setahun. Saya kan sedang berproses dengan orang lain waktu itu kan. iya. Itu kalau-kalaunya saya itu menemui semua guru saya untuk dimintai nasihat. Ternyata ada yang sedang, bukan ketika saya bergalau-galau, ada Ikhwan sedang mengincar. Nggak mengincar. Sudah dididik. Malah justru saya ketemu pertama kali itu nggak tahu kalau Mbak Tirta itu anak DKV. Anak apa? Anak Better Youth. Kata-kata itu nggak cukup untuk mengucapkan rasa syukur, terima kasih saya sebesar-besarnya. Iya, saya sebagai obat dari skala luka dan sakit saya sebelumnya. Kalau dulu saya merasa sakit ini udah nggak ada obatnya kayak gitu, kayak ya udah ujian itu ya ada udah diselesaikan. Allah itu kasih kabar gembiranya itu dengan kehadiran dalam hidup saya. Saya tidak pernah ketika melihat Mas Dian tuh, ketika mencari kriteria itu nggak ada yang bagaimana. Cukup dia tuh solid, saya tahu tempat dia belajar dan ada ketertarikan, saya akan melanjutkan proses baik itu. Dan alhamdulillah setelah lambat laun berjalan, ternyata semua yang selama ini saya harapkan, saya inginkan kriteria sebelumnya itu ada di Mas Dian semua. Kalau saya sempat melihat, mendengarkan kajian bahwa dalam rumah tangga itu ada ratu dan raja, begitu. Kalau menurut saya Mas Dian itu sudah sangat baik belajar dalam meratukan saya. Pesannya untuk Mas Dian adalah terus genggam tangan saya sampai di sini. Amin. Menggenggamnya itu tidak terlalu kencang hingga menyakiti, tidak juga terlalu lama hingga saya terlepas dan hilang arah. Terus belajar, jangan pernah berhenti belajar dan berproses. Hasil akhir Allah yang menentukan, Allah yang mampukan. Tapi untuk proses itu adalah pilihan kita. Pilihan kita apa, mau terus berproses menjadi orang yang jauh, terus menjadi lebih baik, atau berhenti di tempat. Saya nggak pengen menjadi air yang berhenti karena itu akan menjadi keruh. Tapi kalau air terus mengalir, bahkan riwayatnya bahwa air yang terus mengalir bisa termasuk dalam air yang suci. Sekeruh apapun tempatnya itu, kalau dia air mengalir dan deras, itu akan bisa mensucikan. Maka saya berharapnya kita rumah tangga itu terus mengalir di jalan Allah, sehingga melahirkan anak-anak yang solih-solihan nantinya, yang juga akan meneruskan estafet perjuangan untuk umat ini. Iya, sejauh saya menjalin rumah tangga dengan istri saya, Mbak Tirta ini nggak pernah, nggak pernah luput untuk memberikan saran, memberikan masukan yang itu betul-betul bisa menjadikan setiap keputusannya itu bermanfaat bagi keluarga kami. Itu yang luar biasa. Dan biasanya kan kalau perempuan kan baik, hanya sekedar baik emosional dan sebagainya. Tapi beliau itu karena ya mungkin pengalaman beliau dan sebagainya, justru saya bisa memandang worldview yang luas gitu. Oh yang ini kayak gimana dan sebagainya. Mungkin karena pengalaman hidupnya ya, yang keluarga yang gitu besar dan sebagainya. Hidup. Gitu. Ya Masya Allah. Itu apa ya? Allah tunjukkan
cara yang terbaik. Meskipun waktu itu mau maju itu bingung, waduh saya itu baru keluar kerja dan sebagainya. Cuma masa umumnya itu istri di waktu itu yakin banget untuk mau saya pinang, terus mau bahkan taruh sama saya gitu. Makanya saya tuh nulis di taruh di CV-nya masih ingat, itu gaji nggak sampai 1 juta, mungkin hanya 500.000, dan mungkin saya nulisnya ini nggak mungkin lah bisa buat nggak menentu uangnya buat keluarga. Tapi beliau malah melanjutkan taruh dengan saya, itu luar biasa. Jadikan keluarga itu tempat ternyaman, dan tempat nyaman itu tidak akan tercapai tanpa adanya kedekatan dengan Allah. Maka kalau kita bilang nyaman itu sering ketemu, nyaman itu sering pegangan tangan, dipeluk, dibelai, dipijet, itu nyaman. Tapi kalau nyamannya itu untuk Allah, meskipun tanpa sentuhan itu, meskipun tanpa pelukan, pijetan itu, mungkin masing-masing harus menjalankan tugas amanah dakwahnya hingga harus berhari-hari tanpa ketemu, itu tetap akan terasa nyaman. Karena tugas amanahnya di luar itu juga karena Allah, membina keluarga juga karena Allah, dan tidak pernah terputus dari ibadah untuk kedekatan kita pada Allah. Ketika mau mengawali proses ta'aruf, mencari pasangan, niatkan untuk Allah. Dan jangan pernah terhenti langkahnya hanya karena merasa kurang baik atau kurang ilmu. Terus jangan pernah lepas dari Allah.